Kamu, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Widya Putri. Saya dari UIN Sumatera Utara dengan NIM 0306223122. Izinkan saya untuk mengajak kalian semua mendiskusikan materi ini dengan judul Palang Merah Internasional. Pengertian Palang Merah Internasional adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban konflik yang bersenjata dan bencana. Palang Merah Internasional didirikan untuk memastikan bantuan kemanusiaan tanpa didiskriminasi, berusaha membantu orang yang paling membutuhkan, termasuk korban perang, bencana alam, dan situasi darurat lainnya, serta untuk mendorong penghormatan terhadap hukum internasional kemanusiaan. Palang Merah Internasional didirikan pada tahun 1863 di Jenewa, Swiss. Palang Merah Internasional bertujuan untuk meringankan penderitaan manusia tanpa membedakan korban berdasarkan kebangsaan, ras, agama, atau pandangan politik. Organisasi ini memiliki mandat khusus berdasarkan konvensi Jenewa untuk melindungi korban perang, termasuk tentara yang terluka, tawanan perang, dan warga sipil yang terjebak dalam konflik. Selain itu, Palang Merah Internasional juga membantu memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional yang mengatur perilaku dalam konflik bersenjata. Nah, ICRC juga sering berkolaborasi dengan Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional di berbagai negara untuk menjalankan misi kemanusiaan di seluruh dunia. Bulan Sabit Merah Internasional adalah organisasi kemanusiaan internasional yang berfungsi sebagai bagian dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Organisasi ini bekerja di wilayah Islam dan menggunakan simbol bulan sabit merah sebagai tanda kemanusiaan, menggantikan palang merah yang digunakan di negara-negara lain. Selanjutnya, Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, sebuah organisasi kemanusiaan global yang bergerak dalam bidang bantuan kemanusiaan. Bulan Sabit Merah digunakan untuk negara-negara Muslim sebagai simbol pengganti palang merah untuk menghindari konotasi agama yang mungkin disalahartikan. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan bantuan darurat, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi korban konflik, bencana alam, dan situasi krisis lainnya tanpa memandang latar belakang politik, agama, suku, atau kebangsaan. Yang kedua, ada prinsip-prinsip Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang pertama, kemanusiaan. Tujuan utama adalah melindungi kehidupan dan kesehatan manusia serta memastikan penghormatan terhadap manusia. Yang kedua, kesamaan impartiality. Bantuan diberikan tanpa diskriminasi atau dasar kebangsaan, ras, keyakinan agama, kelas, atau pandangan politik. Yang ketiga, kenetralan. Untuk mempertahankan kepercayaan dari semua pihak, organisasi ini tidak memihak dalam konflik bersenjata dan tidak terlihat dalam perdebatan politik, rasial, agama, atau ideologi. Nah, yang keempat ada kemandirian. Organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tetap independen meskipun banyak bagian dari organisasi ini mungkin membantu pemerintah dalam operasi kemanusiaan. Mereka harus selalu menjaga otonomi mereka sehingga dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Palang Merah. Yang kelima, sukarela. Gerakan sukarela ini adalah organisasi sukarela yang tidak dimotivasi untuk keinginan atau keuntungan sendiri. Yang keenam, ada kesatuan. Nah, hanya ada satu palang merah atau bulan sabit merah di setiap negara. Organisasi ini harus terbuka untuk semua orang dan melaksanakan pekerjaan kemanusiaan di seluruh wilayah. Yang ketiga, ada fungsi Palang Merah Internasional. Jadi, fungsi Palang Merah Internasional ini
memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik, bersenjata, bencana alam, dan situasi darurat lainnya. Mereka juga bekerja untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan penghormatan terhadap hukum humanitar internasional. Nah, ada beberapa fungsi utamanya. Yang pertama, melindungi korban konflik bersenjata. ICRC memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional, termasuk tahanan, warga sipil, dan orang-orang terlantar. Yang kedua, bantuan kemanusiaan. ICRC menyediakan bantuan medis seperti pangan, air, dan kebutuhan dasar lainnya kepada masyarakat yang terkena dampak perang, bencana, atau situasi darurat lainnya. Yang ketiga, pengawasan dan implementasi hukum humanitar internasional. ICRC berperan dalam memastikan bahwa negara-negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mematuhi aturan HHI, khususnya Konvensi Jenewa. Yang keempat, mediasi dan netralis. Jadi ICRC bertindak sebagai perantara netral di antara pihak-pihak yang bertikai, membantu menyampaikan pesan, memfasilitasi negosiasi, atau melaksanakan pertukaran tahanan. Jadi, fungsi Bulan Sabit Merah Internasional adalah memberikan bantuan kemanusiaan terutama di negara-negara mayoritas muslim dan situasi darurat seperti konflik, bencana alam, dan krisis kesehatan. Organisasi ini bekerja sama dengan Palang Merah Internasional untuk melindungi kehidupan dan martabat korban serta mempromosikan perdamaian. Jadi Bulan Sabit Merah Internasional adalah bagian dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Lanjut, sejarah asal-usul Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional didirikan pada tahun 1863 oleh Henry Dunant, seorang pengusaha asal Swiss, setelah melihat dampak mengerikan dari perang di Solferino, Italia. Dia mendorong pembentukan organisasi untuk memberikan bantuan kepada korban perang tanpa memandang pihak mana yang terlibat. Nah, ide ini diadopsi di konferensi internasional pertama yang diadakan di Jenewa, yang menghasilkan pembentukan Palang Merah dan pengesahan Konvensi Jenewa pada 1864. Organisasi ini bertujuan untuk melindungi kehidupan dan martabat manusia dalam situasi konflik bersenjata dan bencana. Sejak itu, Palang Merah telah berkembang menjadi jaringan global yang menyediakan bantuan kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Nah, selanjutnya bulan Sabit Merah mulai digunakan pada akhir abad ke-19 oleh Kekaisaran Ottoman sebagai simbol alternatif karena mereka merasa Palang Merah tidak sesuai dengan budaya dan agama mereka. Kedua, simbol ini kini digunakan oleh gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional untuk misi kemanusiaan di seluruh dunia. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan untuk saya juga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.